Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Sapa Senja. Masih dalam rangka Hari Paskah, sore hari ini kita akan belajar makna kebangkitan Yesus. Kita akan baca di dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Di ayat yang kita baca ini, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Jadi tepat seperti apa yang sudah Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan mati dan hari ketiga dia akan bangkit. Itulah yang terjadi. Yang pertama kita bisa belajar dari makna kebangkitan Yesus bahwa Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan dan dijanjikannya pasti digenapi. Kita akan baca di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi firman Tuhan katakan, Allah itu tidak seperti kita manusia yang berjanji tapi bisa tidak menepatinya, kita bisa mengingkarinya. Tetapi Allah, dia tidak akan mungkin berdusta. Apa yang dia janjikan itu akan dan pasti dia genapi. Seluruh janji-janji Allah dari awal sampai akhir di dalam Alkitab ini, semuanya akan Tuhan genapi. Kalaupun ada misalnya janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita sampai hari ini, percayalah, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya Tuhan, dan Tuhan akan melakukan tepat seperti yang dia janjikan. Kemudian yang kedua, yang bisa kita pelajari, makna kebangkitan Yesus. Bahwa kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia tidak mati lagi. Banyak tokoh-tokoh agama berakhir dengan kematian. Kalaupun kita baca di dalam firman Tuhan, ada yang mengalami kebangkitan. Contohnya Lazarus. Tapi Lazarus telah dibangkitkan, nanti pun pada akhirnya dia akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Benar dia telah mati di atas kayu salib, tetapi ketika hari ketiga dia dibangkitkan, firman Tuhan katakan, dia tidak mati lagi. Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Jadi Yesus telah menang atas maut. Dan yang kedua, Yesus telah menang atas dosa. Bukankah dua hal ini adalah masalah terbesar bagi kita sebagai manusia? Karena firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa dan semua orang akan berakhir di dalam maut, di dalam kebinasan yang kekal.
Tapi kita bersyukur karena Yesus telah bangkit dan Yesus memberikan kemenangan buat kita. Kemenangan atas maut dan kemenangan atas dosa. Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.